Oke, selamat pagi. Berjumpa dengan Wong Ganteng Tegal ya. Akan saya bahas PP dan sedikit saya akan sampaikan kemarin yang merasa terganggu privasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya satu video atau dua video yang ketinggal memang sudah saya upload sudah lama. Tapi aman, saya nggak mencari uang dari video short itu, hanya untuk meramaikan channel YouTube aja. Saya membahas kripto dan saya mencari keuntungan di kripto, bukan di video short. Video short itu nggak ada duitnya. Video short itu harus yang nonton jutaan. Saya mending duet sama artis sekalian, nggak ada privasi. Oke ya, saya mohon maaf dan dicek masih ada atau enggak. Oke, tentunya kita akan bahas PP yang makin ngejos gados. Rankingnya sudah masuk 47. Brilian akan punya masa depan yang oke. Yang lain sudah membeli semua, tapi kalian tetap dior, bisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi. Suan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Ini yang menarik ini. Kasihan dah. Yang pasang short belum mendapatkan keuntungan ya. Pesanan short telah diaktifkan dan belum menghasilkan keuntungan. Titik masuk berada di HVN, memenuhi sederhana positif bersamaan dengan pesanan short yang sebelumnya sangat menguntungkan. Zona resisten saat ini di sekitar titik, pokoknya di situ pada nge-short belum menghasilkan keuntungan karena ada pause yang serok lagi. Kemarin waktu turun di 0,047 yang pertama itu orang pada ketakutan, ataupun di 0,0000007 sekian di USDT-nya dihantam sama 7,5 juta dolar masuk PP sama well terjadi meledak sampai 0,053 kemarin, ataupun 0,0000092 untuk USDT-nya. Ya itu. Dan tadi sempat turun lagi di 0,050, nggak sampai 0,5, nggak sampai 0,047, tapi sudah dihantam lagi, masuk lagi 7,5 juta dolar ke PP. Apakah dia tahu sesuatu akan brilian ke depan ETF, dan juga ETF lagi dalam peninjauan kembali? Maknyus. Dilihat secara fundamentalnya oke. Dilihat holdernya naik terus oke. Kapitalisasi per video ini saya buat 21,8 triliun. Wah, hampir 22 triliun. Ini menarik dengan pemegangnya 571,51 ribu. Mungkin ini akan naik 1000 holder nanti siang. Ya, tetap diam ya. Nanti 01, wah makin menggila. 02 makin FOMO, 03 makin FOMO, 04 makin FOMO, 1 rupiah makin ngedan orang. Itu betul terjadi. Waktu harga kayak gini-gini nih, 0,05 di tahun 2024, nggak ada orang melirik PP, adanya ngebut, menghina, mencibir ya. Ketika di 01, wah mulai menggila orang. 02 mulai takut ketinggalan. Bahkan adik saja masuk di 04. Dikasih tahu harga kayak sekarang nggak mau, masuknya di 04. Ya bilang ya silakan. Kalau naik terus beruntung, kalau turun buntung. Sekarang masuk yang bijak 01, 02, 03, 04, 05 mulai dicicil TP. Dan BTC nggak ada salah masuk BTC. Yang salah itu jual BTC. Kenapa Mas Bro ngomong begitu? Ya begini aja deh. Yang masuk BTC 1 miliar kok cuan, dijual di 2,1 miliar. Yang masuk di 1,8 miliar kok cuan, dijual di 2,1 miliar. Kenapa yang masuk di setengah miliar rugi? Ya jualnya salah di 250 juta ataupun 16.000 K pada waktu bear market itu. Ya salah, tidak ada salah masuk BTC. Karena porto yang benar 80% BTC, 15% altcoin, 5% baru meme coin. Ya, ETF PP di AS oleh Canary Capital tel. Kemarin pernah saya dengar, kalau nggak salah di tahun lalu apa ya, si Ploki di ETF kan di UE Eropa. Wow, kurang laku. Di AS pun mungkin kurang laku, masih desentral, ada depnya. Ya contoh lah. Bukan berarti nggak pam loh, ETH loh, pam, berarti nggak pam nanti. Tapi kan kemarin waktu BTC ETF
kemudian Ethereum ikut di ETF kan melempem toh, memble kan, ya itu karena masih ada debtnya. Masih mending CZ ya, kemarin BNB naiknya lebih menggila daripada ETH toh, dari 3 juta di bear market kok menjadi 22 juta kok. Itu yang saya sampaikan. Kalian mau masuk lagi nanti, ini kan 1 tahun menjelang halving BTC di tahun 2027 ya. Kalau altcoinnya masuknya yang ikut terbang ke bawah BTC nanti paling Solana, ETH, BNB, XRP. Jangan yang bahaya-bahaya, nggak usah terlalu banyak pusing 7 keliling juga ngaturnya kalian. Ini yang masih murah, ada potensi besar. Kalau yang menurut saya yang untuk ada di jaringan ETH, ada SUI, ada PP, ada ARB, masih banyak yang lainnya. Kemudian yang di jaringan Solana ya Fan, Jupiter, yang DEX kan Jupiter ya. Kalau yang di jaringan, kalau DEX Uniswap kan tuh DEX-nya daripada ini kan ETH. Kemudian untuk AI-nya Nail Protocol, ada Ocean, ada WLD. Pilih aja yang terbaik, WLD sama Nail Protocol ya. Ada ICP ya. Untuk koin AS yang didengkot lama, Habar kan, Habar. Untuk yang masih murah tapi masih banyak project ya, Polygon. Saya punya banyak Polygon, tapi kalau ngaceng biasanya tinggi. Ya memang sabar, nanti nunggu di pump Polygon ya. Kemudian yang masih murah lagi Cardano, yang bagus-bagus, nggak usah terlalu banyak koin. Uang berapa sih, uangnya 10 juta, koinnya banyak banget, pusing amat ya. Saya aja nggak terlalu banyak koin, tapi sekali cuan, wah maknyus begitu. Pokoknya semangat. Biasanya Agustus terbang, kalau saja habis tahun 2021 bunto, kemudian tahun 2022 biar toh, ya kita ngeri kalau masuk di tahun 2021 di akhir tahun. Kalau ini nggak ngeri kawan, karena habis bull itu di 2025 setelah halving BTC tahun 2024 untuk BTC, cuma altcoinnya melempem. Nah ini memang yang dikatakan pandemi ataupun Robert Kiyosaki yang kampret itu, ini akhir dari harga bear, harga terbawah. Tapi dibilang bear, mau ngebearnya udah dari tahun 2002. Bingung ini kata-kata sama prediksinya gimana. Kalau dibilang bear kan bear sudah tahun 2022, kemudian tahun 2024 PP ngebul kan. Sekarang bahas PP Cardano juga sempat naik tinggi kan, XRP naik tinggi kan. Nah, memang belum altcoin yang lain belum terjadi bull, jadi dibilang bear gimana, yang ngebear dari tahun 2022 untuk altcoin, dan ini sudah tahun 2024 itu halving, tahun 2025 bull, ini tahun 2026 itu ngebear, waktunya akumulasi sampai tahun 2027. Kemudian pas halving BTC tahun 2028, internal tambah muatan, eksternal masuk, meledak, diperkirakan 160.000 dolar ya untuk BTC. Semangat ya. Secara fundamental kan ada Clarity Aset, ada macam-macam ETF, PP. Kayaknya kalau di ETF kan ini meledak ini, karena salah satunya kan desentral itu ya, dispasi, nggak ada pra penjualan, nggak ada presale, nggak ada Vitalik dapat koin PP. Vitalik nggak dapat koin PP, dia aja membeli, ada datanya membeli waktu itu kan rame. Nah sedangkan untuk koin lain, contoh ini Breeze ya, Breeze tuh mau masuk Binance aja ketahuan terus ditolak kan, mau nyokok pakai koin PP berapa miliar gitu. Biar di sana penjualannya rame, di Binance kan ditolak waktu itu. Dan nanti sell kontraknya berjalan tuh ya, narik uang. Jadi nggak ada yang namanya sepanjang sejarah developer mengangkat token, paling cuma BNB. Saya rasa BNB itu mengangkat. Nah ini PP ada GZ di belakang PP ya. Saya rasa sambil menunggu BTCD terjungkal, itu memang hak veto. Nggak bisa kalau BTCD masih tinggi. Ini pun BTCD-nya ngacleng lagi di 59,17 masih dimainkan mereka. Tadi kan sudah sempat ke 58 kan, 58,90, ngacleng lagi. Memang harus menunggu, sabar pokoknya. Kalau nggak cuan sekarang, cuan ke depan. Yang penting kita tungguin, kita tongkrongin koin yang brilian. Jangan kita ketikung seperti si badan doge, nggak cuan di situ, nggak taunya naik jutaan persen. Wah, gila, news. Ini aja yang masih cuan di Shiba yang dapat miliar-miliaran tuh belum pada habis nih duitnya. Nanti cuan banyak di sini, kita mainkan di BTC.
Ya mudah-mudahan di Agustus terbang, September koreksi masuk lagi, akhir tahun pump lagi, tahun 2027 nyambung lagi pump lagi, cuannya masukkan BTC menjelang halving BTC, ikuti well masuk, well jual. Waktu 0,4 si BlackRock keluar kan, itu kan udah cuan triliunan ya. Kita kan nggak tahu otak-otak dia mau dijual berapa ya. Kita pasangnya order bertahap di situ. Ya kalau BlackRock kemarin jual di 07 ya saya ikut kejual yang di 07. Di 07 kan saya order sell juga sampai Rp1. Ternyata hanya yang kejual di 04. Itulah ya, kita harus belajar tahu siklus. Memang di tahun ini pengalaman yang berharga sebetulnya. Banyak sinyal ETF itu harusnya masuk BTC, ada sinyal ini Clarity Aset masuk BTC lagi, institusi masuk ETF BTC lagi. Ini sinyal berharga karena baru pertama tahun 2024 habis halving BTC terjadi adanya ETF, itu kan baru pertama. Ya inilah untuk pelajaran pengalaman kita, semakin kita ngerti semakin matang di dalam dunia kripto. Ada tarif dagang, Trump reputakan, ada perang, ada pergantian presiden tahun 2024 si Trump ya, ada pergantian Fed, kemudian pergantian ketua sekuritas, macam-macam. Jadi memang tahun-tahun yang penuh menghadapi gejolak untuk altcoin. Sebetulnya masuknya waktu itu BTC, tapi kan karena baru pertama kali ada ETF BTC, uangnya kesedot ke sana semua, dan sang sudah kan BTC terbang, altcoin ikut terbang. Ini kemarin melempem, membeli AC, harusnya kawin tahun kemarin, saya tahun 2025 akhir tahun gagal. Memang belum lihat bener, saya itu ketawa, saya dikenalin sama temen, waduh di pabrik di garmen di sini kalau mencari perempuan, wah kalau sore sudah males banget keluar tuh, kalau pas cari untuk makan tuh udah kayak semut aja, melebihi kayak lebaran kawan. Wah kenceng-kenceng banget lagi, itu keluaran dari pabrik itu udah kayak semut motor kalau pas waktu jam pulang kerja sama pagi itu. Itu isinya bebek perempuan banyak banget di situ. Udah kerja kemarin sama ngetes juga, saya itu kan di sini kan kerja siang malam ya, ditendang istri ya. Padahal saya melihat tuh ngiri, melihat mereka betul ngiri. Suaminya di rumah nongkrong doang, udut ya, pagi-pagi nganter istrinya kerja, pulang jemput, enak banget ya. Istrinya kok sabar gitu ya. Kalau saya enggak, kepala jadi kaki, jadi kepala aja masih ditendang. Itu wanita yang bagus ya, suaminya nongkrong di rumah, ininya kerja, lakinya pada kerja di pabrik itu ya. Cari yang kayak gitu enak kali ya, punya uang. Ini saya nyarinya di pabrik lah nanti. Kemarin tuh dikenalin temen, wah cantik, tinggi, rambutnya panjang, montok bodinya. Cuma saya kan bukan tukang cabul ya. Waktu mau lebaran kemarin tuh pagi-pagi sih ngeyel terus, sibuk sangat, males keluar malam 1 jam perjalanan. Besok pagi jemput mas, alasannya motornya rusak, nggak pakai motor. Ya siapa jemput pakai motor, boncengan ya, pepet-pepetan gitu dikit ya. Tapi nggak saya berani bawa ke rumah, saya bawa ke warung sate, makan, ngobrol-ngobrol, saya cerita yang pahit-pahit, motor butut, kerja, pengangguran online, dagang kaos, kadang laku, kadang enggak, kadang makan, kadang enggak, kadang ya pinjem warung, utang warung gitu. Gimana urusannya kalau saya nebeng mbaknya, kalau pas lagi nggak ada, kalau ada ya mas bro kasih gitu. Habis itu saya anterin pulang, dada aja udah selesai. Saya ngetes aja, pas itu besoknya saya aja cuek, nggak WA dia, baru kenal kan belum cinta. Dianya juga nggak WA saya, bubar gitu aja. Itu ditanya tukang sate udah langganan, itu gimana yang cantik itu, bubar. Mas bro sih pakai nakut-nakutin, nggak apa-apa namanya. Kalau soal kita kan uji coba, jangan sampai salah pilih lagi. Toh ya boleh-boleh aja, wajar-wajar saja, harus hati-hati. Mau sakit sampai ketiga kali, bonyok saya, nggak pusing apa, rugi biaya, rugi waktu, rugi uang. 0,052 wow ya, pokoknya semangat. BTCD-nya naik lagi, tenang aja ya, nanti waktunya pump ya, belum pump, rankingnya 47 kawan. Ini yang pasang short ini belum mendapatkan keuntungannya, ada laporan ini. Kalau melihat grafik-grafiknya dari yang time frame harian tuh arahnya akan segitiga simetris, akan ke ATH, tapi 0,2 kita TP dulu. Tapi kalau ETF
di ETF kan, wah ATH mungkin jualnya ATH ya, wah bisa kita jual luper gak ketahuan ini ya. Pokoknya koin yang menarik saat ini nggak ada lagi sih untuk meme coin, saya rasa PP sama Doge ya. Tapi Doge kan market capnya udah gede ini ya. Smart Money baru saja menambahkan 7,5 dolar lagi, 7,5 juta dolar lagi di PP. Kemarin tuh di zona 0,047, tadi masuk lagi nggak berani sampai 0,047, dia 0,050 dia sudah disikat dia itu ya, karena pengajuan ETF PP Canary ini lagi dalam pemeriksaan, lagi dalam peninjauan SEC ini. Wah mantap ini ya, jadi mantap ini, wah gila. Upaya pertama dari Pure meme coin ETF, wah ETF KPY, yang lain koinnya mana, lesu semua kan ya. Saya pilihkan koin dikit lah. Altcoin Season Index-nya di berapa ya? Di berapa ya? Saya doakan mantan-mantan saya mudah-mudahan dapat yang orang-orang benar-benar yang baik-baik. Wah. Tapi yang satu dikasih tahu susah banget ya. Nama orang nggak tahu kayak batu itu, padahal dapatnya orang penipu tuh. Ya udahlah, nanti biar waktu yang jawab. Altcoin Season 55% sudah grafiknya meninggalkan BTCD ya. Ini permainannya aja meninggalkan ini nih, grafiknya udah meninggalkan BTC Season, merangkak naik ke altcoin Season. Akan tetapi altcoin BTCD-nya naik lagi, jadi mungkin ini ya akan di kesepakatan harga berapa di BTC. Nggak bisa terus BTC hancur baru altcoin pump ya, enggak. Dia nggak berani juga dia BTC di jam hancur, nanti kepercayaan institusi nggak ada, nanti dia koinnya berkurang, diserok sama Katram di bawah ataupun Martini, bahaya. Jadi ada kayak gitu, kayak kita juga dalam PP jualnya ATH juga setengah ATH juga separuh cicil bertahap, jual semua. Wah, diserok si paus kita pelanga-pelongo, masa jual murah nanti beli di harga mahal, itu sesat ya, jangan. Koin indeks DTP ini kayaknya akan ada potensi sampai 4 juta ini nanti kalau pas saat bulling. Nah, karena masih murah, MC-nya masih kecil. BTC ya, mudah-mudahan BTC saat aja lah, cuma 0,3 kenaikannya. ETH sama BNB, wah BNB naik sendiri. GZ itu paling konsisten mempertahankan investornya supaya nggak kabur. Ini nanti PP dibuahkan buas, kan seneng bakar si GZ, wah konsisten. Kemudian XRP mumpung 19.000 bisa hajar. Solana kayaknya 4 juta kan masuk nanti Solana ya, untuk bull ya, entah nggak tahu tahun 2028 tuh berapa. Yang penting koin yang akan selamat itu nggak akan permanen, bukan yang enggak. Wah liquid dah turun, makanya hati-hati koin-koin yang begitu itu kan koin debt ya, timbul tenggelam kan, ada saingannya, ada Uniswap, ada macam-macam ya. Cardano, mending Cardano mumpung murah. Chainlink, wah Chainlink murah, ini bisa diajar nih. Link XRP, kemudian Habar ya, Litecoin aja murah banget Litecoin ya. Shiba Inu 0,09 untuk mencapai Rp1 masih lama ini. Avalan, AAW, CRO, Sui, Ondo untuk finance ya. Aster nanti yang biasanya itu dimainkan bergantian ya. Biar Nusruk panjang terbang asem waktu harga 27 ya, 27 perak kemarin saya bilang pas unlock itu jangan jual. Ini punya proyek paling merdeka di Solana, nanti kalian jual diserok pam lagi sama buyback sama debt-nya kalian kecolongan, karena nih debt-nya nggak gemblong, maksudnya harga lagi murah nggak jual. Beda sama koin Breeze waktu itu, Baby Doge yang memang debt-nya tuh banyakan pasokan, niatnya sudah jelek, akan di scam kan, di pokoknya ada uang masuk tarik, ada uang masuk jual gitu terus, ngerampok bertahap.
kalau Evan Pan tuh punya project ya mungkin nanti ngerampoknya kalau di harganya tinggi. Ya, oke mungkin itu aja. Tetap yakin, sabar. Yang namanya kripto kita ikut market bukan market ikut kita. Yang penting di belakang saya mengatakan nanti akan sampai 1 sampai 2 rupiah asal sabar, akan bermasa panjang. Apakah ini next BTC? Bisa jadi karena dulu BTC juga meme coin. Tetap di riset sendiri, saya hanya memberikan sekedar info yang saya tahu sesuai pandangan narasi saya pribadi dan sudah membuktikan. Yang saya bahas PP bertahan sampai 3 tahun lebih dan sekarang menjadi top CMC papan atas. Apakah saya salah? Apakah yang saya bahas sekarang? Apakah yang saya bahas hancur? Apakah nggak bikin cuan? Bikin cuan, dibahas masih 130 top CMC rankingnya dengan market 3,5 triliun sampai 160 triliun. Nggak cuan bagaimana? Kok turun? Ya BTC aja turun, ETH aja turun, BNB aja turun. Makanya saat turun gini masuk, saat naik jual. Jangan saat naik FOMO, salah jualnya kalau salah masuk. Kalau salah masuk 04, ya nanti jangan salah jual, jualnya tunggu 05 cuan ya. Salam dari Tegal Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Cos.